Nama Jamin Ginting sudah tidak asing lagi di telinga kita ya pemirsa. Ia adalah salah seorang pejuang asal Tiga Panah, Kabupaten Karo. Darah militernya terasa saat ia dilatih oleh Jepang untuk mempertahankan kekuasaan di Sumatera Utara. Hingga akhir hayatnya ia terus mengabdi untuk negeri dengan menjadi seorang duta besar Indonesia di Kanada. Lalu bagaimana peran pahlawan yang satu ini? Berikut liputannya. Sampai pada akhir hidupnya, di mana sampai akhir hidupnya di Kanada, beliau itu tetap menunjukkan semangat juang dari seorang pahlawan. Jamin Ginting Soeka atau biasa dikenal Jamin Gintings adalah sosok pahlawan asal Tanah Karo yang sudah berkiprah di dunia militer Indonesia. Sosok yang lahir di desa Soeka, Tiga Panah, Kabupaten Karo ini juga dianggap sebagai bapak masyarakat Karo pada masa penjajahan dan revolusi kemerdekaan. Rasa cinta akan daerah asalnya membuat hati seorang Jamin Gintings tergerak ikut bertarung menuntut keadilan pada penjajah. Ia pun memulai karir di dunia militer sebagai perwira Gyugun di Siborong-Borong, Sumatera Utara, bersama sejumlah pahlawan lain dari Sumatera Utara seperti Ahmad Tahir dan Boyke Nainggolan. Menurut Junita Ginting, sejarawan dan akademisi Universitas Sumatera Utara, salah satu bentuk kecintaan Jamin Gintings adalah dengan membubuhkan huruf S yang berarti suka pada belakang nama marganya. Kebetulan, memang 5 marga pada Karo, salah satu Ginting itu memiliki sub. Beberapa sub, salah satunya adalah Suka. Namun kalau dilihat dari penamaan Jamin Gintings, dia menempatkan S itu menunjukkan meskipun beliau sudah pergi ke berbagai tempat bahkan ke dunia internasional, tetapi dia tidak melupakan kampung halamannya yaitu Desa Soeka di daerah Tanah Karo. Ini menunjukkan bahwa walaupun tokoh ini sudah mencapai sesuatu yang luar biasa, tetapi dia tetap ingat akarnya yaitu kampung halamannya di Desa Soeka. Di Sumatera Utara, nama Jamin Gintings disematkan sebagai salah satu nama jalan terpanjang yang membelah kota Medan menuju Kabupaten Karo. Tepat di tanah kelahirannya, berdirilah sebuah museum untuk mengenang jasa dan perannya di dunia militer Indonesia. Museum ini bernama Museum Pahlawan Nasional Jamin Gintings. Menariknya, bangunan museum ini berbentuk seperti kacang tanah yang bermakna selalu melindungi isinya dari terpaan badai maupun terik matahari. Begitu pula Museum Jamin Gintings yang akan selalu menjaga barang peninggalan dan perjalanan hidup Jamin Gintings. Museum yang diresmikan pada 17 September 2013 ini didirikan oleh keluarga Jamin Gintings. Di dalamnya, masyarakat dapat melihat bagaimana kiprah Jamin Gintings di dunia militer Indonesia hingga akhir hayatnya yang tetap mengabdi untuk negeri sebagai duta besar Indonesia di Kanada. Sosok yang wafat pada 23 Oktober 1974 ini resmi disematkan gelar pahlawan oleh Presiden Joko Widodo pada 7 November 2014. Bagi Gabriel Gelasia, salah seorang pengunjung museum asal Makassar, sosok Jamin Gintings dapat menjadi panutan bagi generasi muda agar mampu menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Ini jugalah yang dilakukan oleh GG, sapaan akrabnya, dengan berkunjung ke Museum Jamin Gintings untuk mengenal lebih dekat perjuangan pahlawan Indonesia, khususnya dari Sumatera Utara. Dengan adanya museum seperti Letnan Jenderal Jamin Ginting ini, juga museum-museum yang lain, kita manfaatkan ini sebagai sarana, media untuk mengenal lebih jauh mengenai pahlawan-pahlawan kita. Karena Bapak Soekarno pernah berkata bahwa masyarakat, negara, suatu bangsa yang mengenal dan menghargai pahlawan-pahlawannya itu mampu menjadi bangsa yang besar. Grecia Karo-Karo, salah seorang staf museum mengatakan, meskipun informasi mengenai sosok seorang Jamin Gintings mudah didapat melalui internet dan media sosial,
Namun masyarakat masih banyak yang tertarik untuk berkunjung ke museum ini. Rata-rata puluhan pengunjung yang datang setiap hari, baik dari dalam maupun luar provinsi Sumatera Utara. Ia pun merasa senang bisa bekerja sebagai seorang staf di Museum Jamin Gintings ini. Yang membuat saya betah perjuangannya, Bang. Perjuangannya dia seperti yang bisa kita baca di atas, bagaimana dia dari awal hingga akhir memperjuangkan khususnya di Sumatera ya. Jadi ya itu yang membuat saya seperti menghargai, saya bangga bekerja di sini. Dan kita juga mempelajari sejarah. Ini kan adalah salah satu sumber bagi sejarah seorang tokoh dari desa kecil yang tentu menjadi pelajaran buat masyarakat dan khususnya kaum muda. Dan kita berharap juga nantinya museum ini bisa dimanfaatkan baik itu oleh sekolah maupun oleh masyarakat untuk tempat pembelajaran. Khususnya tentang satu sosok yang luar biasa bagi bangsa ini. Kita tidak melihat skop hanya putra Karo, tetapi adalah putra bangsa, yaitu seorang Jamin Ginting. Rasa cinta akan tanah air dan daerah asalnya membuat sosok Jamin Gintings begitu dicintai oleh masyarakat Karo. Kehadiran museum menjadi warisan sejarah dan jasa-jasa pahlawan dapat dikenang dan dihargai secara tepat oleh generasi masa kini dan masa depan. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.